Ayah, Bibi Meng, apa yang baru saja? Kau beri untukku minum? Sianida, kamu orang terkaya, baru dari perusahaan terbuka tidak menyadarinya? Kenapa masih diam saja? Ambil kontraknya. Tidak lihat orang ini tidak pernah berniat memberimu uang? Ayah. Kenapa? Kenapa? Hanya karena aku tidak memberimu uang, kau mau membunuhku. Kalau begitu, Lalu kenapa dulu? kau memperjuangkan hak asuhku? Kalau bukan agar ibumu mau membayar tunjangan anak untuk dana judiku, kau pikir aku mau beban sepertimu? Apa? Bukannya dulu kau yang selalu bilang padaku kalau ibuku tidak menginginkanku dan sudah meninggalkanku? Kalau tidak bilang begitu, bagaimana kami bisa memutus hubunganmu dengan ibumu? Bagaimana kalau kau ikut dia? Kami akan kehilangan sapi perah. Lin Ruoxue, dengarkan baik-baik. Mulai hari ini, kita tidak punya hubungan apapun. Maaf, kalau ada kehidupan berikutnya, aku akan membalas kebaikanmu. Ini di mana? Bukankah aku sudah mati? Lin Rosway, kita bercerai hari ini. Bercerai? Tahun 2000. Aku benar-benar kembali ke masa saat aku berusia 8 tahun. Tahun orang tuaku bercerai. Hao baru berusia 8 tahun dan dia sedang demam tinggi. Tidak bisakah kita tidak bercerai? Pak, sebaiknya kalian datang lagi lain hari. Diam, urusi saja urusanmu sendiri. Lin Ruoxu, jangan terus-terusan pakai anak itu untuk menahan aku. Kalau dia mati karena demam, apa hubungannya dengan aku? Perceraian ini harus terjadi hari ini. Yiming, aku mohon padamu. Bercerai saja. Ibu, kita tidak perlu memohon padanya. Sudah selesai cerai. Kalian sudah boleh pergi. Hao, kamu ngapain? Ibu, orang brengsek seperti dia yang sudah berubah hati tidak bisa dipertahankan. Lin Roser, ya ampun. Sia-sia saja kau hidup begitu lama. Kamu bahkan tidak sepintar anak berusia 8 tahun. Betul, lihat dirimu sendiri. Kamu tinggal kulit dan tulang, sungguh bawa sial. Tidak heran aku terus kalah berjudi. Tidak seperti Meng Yao. Dia punya wajah yang makmur, tangan yang beruntung, dan nasib yang kuat. Hahaha. Dia bahkan punya anak laki-laki yang sehat di rumah, yang 1000 kali lebih baik daripada anak sakit-sakitan yang kamu lahirkan. Dengan Meng Yao, aku bisa menang kembali semua uang yang hilang dulu. Hidup ibuku begitu menyedihkan karena dia hidup dengan pria tak berguna seperti kamu. Setelah meninggalkanmu, hidup ibuku pasti akan semakin membaik dan kesehatannya akan membaik. Konyol. Wanita lemah yang tidak bisa melakukan apa-apa dan dengan beban seperti kamu di sampingnya. Hidupnya akan membaik. Kalau tidak mati kelaparan, itu sudah sangat menguntungkan. Sudah dah sayang, jangan banyak bicara dengan mereka. Kamu bawa kartu keluarga? Ayo kita manfaatkan hari yang baik ini dan urus surat nikah kita. Bajingan. Ibu, jangan sedih. Aku akan merawatmu mulai sekarang. Hao, kamu baik sekali. Ibu sangat beruntung ada kamu di sampingku. Ngomong sama ngomong, bukannya kamu bilang selalu ingin sekolah? Kemarilah. Rp3.000 untuk uang sekolah dan biaya lainnya. Adalah uang yang aku tabung diam-diam dari belakang ayahmu. Besok kita akan pergi ke sekolah untuk mendaftar. Kalau bukan untuk membuat ibumu rela membayar tunjangan anak untuk danai judiku, kamu pikir aku mau beban seperti kamu? Ibu.
Ibu jangan khawatir, untuk sisa hidupku tak akan kubiarkan orang lain menindasmu. Hao, kamu sudah besar. Kamu sudah menjadi prian sejati. Dan tahu cara melindungiku. Ayo, pulang ke rumah. Aku akan buatkan kamu pangsit. Jalan Antik nomor 13, Senam. Disinilah tempatnya. Aku ingat di kehidupan sebelumnya seseorang menemukan barang antik di sini. Lalu seorang pembeli dari luar negeri membayarnya lebih dari 5 juta. Kali ini harta karun itu adalah milikku. Bos, semua barang di sini aku ambil. Fang Hao, bocah tengik. Kau tidak menemani ibumu yang sial itu di rumah, malah datang ke sini untuk berburu harta karun? Bukan urusanmu. Bocah tengik ini memang ada darahku di tubuhnya. Masih muda sudah tahu caranya cari uang. Sayangnya kau terlambat selangkah. Harta karun di lapak ini sudah aku ambil duluan. Lihat ini. Ini adalah batu mata kucing asli. Semua sampah di tanah ini digabungkan tidak seberharga ini. Batu mata kucing, batu itu adalah hiasan pada benda itu. Ketemu. Pusaka keluarga kerajaan yang tertinggal saat bangsawan kuno melarikan diri ke luar negeri. Pak, semua barang ini aku ambil. Mau dijual? Ku jual. Kau mau beli semuanya? Kau punya uangnya. Ini lebih dari 3.000 yuan. Aku bayar, kau serahkan barang. Gawat. Ada apa? Ceritakan apa yang terjadi. Uang yang kusimpan untuk biaya sekolah anakku hilang. Ibu Lin, tolong jangan panik. Sebenarnya, berdasarkan yang ibu ceritakan, kemungkinan terbesarnya adalah anak ibu yang mengambil uangnya. Tidak, Pak Polisi, itu tidak mungkin. Hao anak yang baik, dia tidak akan mencuri. Kapten, kami menemukan sesuatu. Saat senam pagi, seorang pria tua melihat seorang anak dengan ransel masuk ke jalan antik. Postur, penampilan, dan pakaiannya semua cocok. Apa? Bocah tengik, bodohnya sama kayak ibumu. Bodoh dan keras kepala. Nggak punya selera sama sekali. Yang kamu tahu, cuman ngumpulin sampah. Kamu yang nggak punya selera. Kamu nggak bisa bedain emas dan kotoran, makanya kamu ninggalin ibu dan nikah sama wanita pencari harta ini. Kamu? How? Hao. Hao. Kamu keluyuran sendiri di sini, tapi kamu bawa semua uang ini. Kalau uangnya hilang, bagaimana bisa sekolah? Tenang aja ibu, aku sudah tukar semuanya jadi harta karun. Apa? Kamu habisin semuanya? Hao, Lin Ruoxue. Ini anak yang kamu besarin susah payah. Umurnya baru 8 tahun. Dia sudah mencari jutaan yuan untukmu. Dia sungguh mengira dia bisa menilai harta karun. Kamu pikir semua orang kayak kalian yang hanya mau untung tanpa mengeluarkan usaha? Bocah nakal. Jaga cara bicaramu. Kenapa kata-kataku benar kan? Tenang saja, sebentar lagi. Kita akan jadi orang dari dunia yang berbeda. Kalau mau ketemu aku nanti, kalian cuma bisa lihat di koran atau TV. Koran. Kalau ada satu harta karun di tumpukan rongsokan ini, aku bakal langsung bersujud di sini dan menyembah padamu. Pak Lu, jalanan barang antik ini memang nggak pernah ada barang bagus. Tolong jangan dipikirin. Soal milih hadiah buat tuan besar, mungkin kita coba ke rumah lelang aja. Di rumah lelang, setidaknya semua barangnya asli. Aku juga dengar mereka lagi ada judi giok juga akhir-akhir ini. Giok? Aku mengerti, ini glasir giok, Bro. Nggak heran rasanya aneh banget kalau dipegang. Ada apa, Pak Lu? Ayo pergi, balik ke jalanan barang antik. Kamu sendiri yang bilang, kalau aku nemuin harta karun, kamu akan bersujud dan meminta maaf pada ibuku dan aku. Jujur saja, Dek.
Kalau tadi aku tidak salah nilai, aku sungguh tak ingin mengambil uangmu. Tapi mereka berdua benar. Di sini benar-benar sudah tidak ada harta karun lagi. Kalau masih ada harta karun di sini, aku jadi orang paling bodoh di Jinghai. Anak ini sungguh tidak pengertian. Bisa-bisanya curi biaya sekolah ke jalan antik untuk dihabiskan semua. Kita bisa lihat sifat aslinya. Kalau sekarang saja sudah kayak gini, setelah besar pasti akan hamburkan harta keluarga. Bukan begitu. Jangan salah paham sama Hao. Hao itu anak yang baik, sangat pengertian. Dia beli semua ini dia cuma mau bantu aku. Bantu kamu? Hahaha. Bantu kamu kumpulin sampah? Lin Ruoksua. Kalau kamu cerdas, cepat-cepat saja jual anak nakal ini ke suatu tempat sebelum dia nyeret kamu ikut sengsara. Hei, kata-katamu barusan sudah mengingatkanku. Kalau sudah dapat uangnya, jangan lupa kasih aku setengah. Bagaimanapun itu termasuk harta bersama. Hao, jangan dengarkan mereka. Apapun yang terjadi, ibu tak akan meninggalkanmu. Aku akan menemanimu tumbuh dewasa. Masih saja ngotot. Kalian berdua sama. Seperti tumpukan sampah ini. Tidak ada harganya dan tidak diinginkan. Kamu yang bawa sial. Setelah ninggalin kamu, hidupku dan ibuku pasti akan semakin baik. Oh, coba katakan, gimana caranya bisa lebih baik? Jangan-jangan kamu sungguh percaya ada orang bodoh yang mau beli semua sampah ini? Kalian berdua ditakdirkan miskin selamanya. Pak, mana semua barangmu? Aku beli semua. Pak, mana semua barangmu? Aku beli semua. Yiming, tidak mungkin ada barang bagus di situ kan? Mustahil. Aku sudah periksa semua barang itu. Semuanya sampah, tidak berharga. Kalau memang bisa dijual dengan harga segitu, aku akan makan tanah. Aku udah ingat sekarang. Aku melihatnya. Di wawancara TV, dia adalah ahli waris grup Lu Xiao. Jenius tingkat atas yang menguasai baik keuangan maupun barang antik. Lu Xiao, siapa sangka pria berwajah dingin yang mendominasi dunia bisnis di kehidupan kita sebelumnya, saat masih muda, ternyata adalah seorang pria tampan yang keren. Seperti yang diduga, waktu adalah tukang jagal yang kejam. Kamu benar-benar mau beli ini? Barang-barang ini tidak ada harganya. Pikirkan baik-baik. Ini 30.000. Hitung. 30.000? Kamu mau apa? Nak, ibumu sudah menjual barang-barang ini kepada aku. Sekarang kamu harus mengembalikannya. Kamu pikir bisa beli baju giok di tanganku hanya dengan 30.000? Meskipun kamu dari grup Lu, jangan sampai tidak tahu malu begini. Kalian mau menyangkal? Hao. Siapa bilang mau mengingkari? Ibuku menjual sampah yang di tanah itu kepadamu. Yang satu ini di tanganku, tidak dijual. Nak, menghina grup Lu ada konsekuensinya. Sudah sombong sejak muda. Pantasan aku bisa mengakalimu di kehidupan sebelumnya. Baju penguburan giok ini dihias dengan rumit dengan kerajinan yang sangat halus. Ini jelas berasal dari tangan pengrajin istana. Bagian bawahnya bahkan ada lambang kerajaan. Jelas ini bukan barang biasa. Barang ini harganya setidaknya segini. Anak ini ternyata tahu barang Ru ini adalah barang persembahan kerajaan. Dasar anak kecil. Berani-beraninya minta 50.000 untuk giok rusak. Kamu bahkan lebih rakus dariku. Hao, ini kan rezeki mendadak. Kita jangan terlalu serakah. 30.000 ini sudah cukup untuk biaya sekolahmu. Takut apa? Dia sendiri yang kurang mampu sampai salah menilainya. Dasar anak kecil. Berani-beraninya bicara seperti itu pada Tuan Lu. Tuan Lu bisa menghancurkanmu dan ibumu hanya dengan menginjak kaki. Kau paham? Lin Ruoksua, inikah anak baik yang kau besarkan? Berani minta 50.000? Ini pemerasan. Kalau ini bisa dijual 50.000, masa aku tidak tahu? Tuan Lu. Baik. 500.000. Apa? 500.000? 500.000? Aku tidak salah dengar. Aku baru saja dengar Pak Lu menawar 500.000. Bukan 500.000, 5 juta. Bocah tengik, bahkan jika patung giok ini adalah keramik Ru, harga pasaran tertingginya cuma 500.000. Dan kamu minta 5 juta?
Apakah kamu pikir aku gampang dibodohi? Aku tidak peduli kamu Pak Lu atau Pak Ma. Kalau tidak mampu bayar, minggir saja. Jangan buang-buang waktuku. Nak, di Jinghai tidak akan ada yang menawar lebih tinggi dariku. Oh, kamu seyakin itu? Tentu saja. Kalau gitu, bagaimana kalau kita bertaruh? Taruhan apa? Kalau aku bisa jual patung giok ini seharga 5 juta, ke depannya kamu jadi bawahanku. Bagaimana? Bocah. Kamu sadar apa yang kamu katakan? Kenapa? Apa ahli waris keluarga lu yang hebat ini benar-benar terlalu takut untuk bertaruh dengan anak kecil? Maggie, kali ini kita kembali ke Jinghai hanya dengan satu tujuan untuk menemukan pusaka keluarga yang hilang. Patung Giok Ru itu sangat penting bagi keluarga kita. Aku mengerti. Kakek bilang siapapun yang menemukan pusaka keluarga akan menjadi kepala keluarga jika dia meninggal. Tapi sudah lama sekali. Hanya mengandalkan kesempatan kita berdua untuk mencari. Itu seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Aku tahu, tapi kita harus menemukannya. Tidak peduli biayanya atau harga yang harus kita bayar, kita harus membawanya kembali. Lihat. Dasar bocah tengik. Kamu gila. Berani-beraninya minta Pak Lu jadi bawahanmu? Betul. Pak Lu cuma perlu jentikan jari sudah bisa hancurkan kamu dan ibumu. Dan kamu berani bicara seenaknya di depannya? Aku tawarkan 500.000. Artinya harganya cuma segitu, 500.000. Pernah kamu pikirkan bagaimana kalau barang ini tidak laku? Kalau tidak laku, maka barang ini dan aku bisa kamu perlakukan sesukamu. Kalau begitu, kalau kamu kalah, aku mau kamu kerja sebagai penjaga pintu untuk grup lu seumur hidupmu sebagai ganjaran untuk kebohonganmu. Setuju. How, bagaimana bisa kamu langsung bertaruh dengan orang? Bagaimana kalau kamu kalah? Kalau dia kalah, kamu akan ikut menggosok toilet bersamanya. Benar. Apa yang kamu khawatirkan? Kalau menurutku, mungkin saja anakmu sengaja melakukan ini. Dia mungkin memanfaatkan kesempatan ini untuk mencoba menumpang hidup dari Pak Lu. Kalau memang seperti kata mereka berdua, maka biar ku katakan, kamu sudah salah perhitungan. Bukan sembarang orang bisa bekerja untuk keluarga lu. Bocah, kami mau barang di tanganmu itu. Sebut harganya. Hai nak, kami mau barang di tanganmu itu. Sebutkan harganya. Pak Lu, dilihat dari penampilan mereka, sepertinya mereka dari luar negeri. Jangan-jangan mereka juga mau barang ini. Kita lihat dulu. Siapa dua orang ini? Mereka ngomong apa? Aku nggak ngerti sama sekali. Bos kamu nggak ngerti. Itu bahasa Inggris. Jelas-jelas mereka hidup di luar negeri dan baru saja pulang. Wajar saja. Sekarang ini orang biasa mau makan kenyang saja sudah susah. Dua orang ini tinggi besar. Tapi aku sudah lihat di berita, orang yang bisa bahasa asing pasti orang-orang hebat. Jangan-jangan mereka juga suka patung Kyoku ini, ya? Tidak, ini patung Joku. Minggir, beri jalan. Jangan halangi tamu VIP kami. Jangan dorong-dorong. Kehidupan sebelumnya pasti adalah pengkhianat. Aku mau ini. Nak, dua orang ini tamu VIP international. Mereka mau barang di tanganmu. Mereka mau kamu sebut harganya. 5 juta yuan, gak boleh kurang. Kamu sudah gila. Barang rongsokan ini. Seharga 5 juta? Pak, anak ini bilang mau 5 juta yuan. Dia baru mau jual barang ini pada kalian. Tidak masalah. Apa? Tidak masalah. Baik, Pak. Lihat wajah mereka, sepertinya kamu akan jadi bawahanku. Dua orang bodoh itu benar-benar mau bayar 5 juta untuk patung giok itu? Betul. Mau apa? Keuntungannya kita simpan di keluarga. Jadi, nanti waktu kamu nerjemahin, turunin harganya. Bilang mereka cuma mau bayar 600.000. Aku akan membantumu. Kalau udah beres, kita bagi selisihnya. Kita bagi setengah. Ini tidak kebagus kan? Ada dua orang dari info klien pentingku. Mereka bukan orang bias di luar negeri. Kalau ada yang tahu soal nipu mereka, kita bisa masuk penjara. Takut apa? Rezeki itu untuk yang berani.
Kalau kamu tak ambil kesempatan ini, apakah kamu mau seumur hidup jadi pemandu wisata yang melayani orang? Nanti jangan menyesal. Lagi pula, selain kamu, siapa lagi di sini yang bisa bahasa itu? Sobat, percaya padaku. Benar, ayo kita lakukan. Apa kalau ayo kita lakukan? Dua teman asingku bilang 600.000 yuan. Mau dijual? Apa? 600.000 yuan? Ah, sayang sekali. Kalau aku tahu, aku bisa beli patung ini dan untung 100.000 jual lagi. Ya ampun, 600.000. How? Kali ini kita sungguh akan kaya. 600.000. Kalau ini uangku, aku nggak perlu kerja untuk sisa hidupku. Sungguh membahagiakan. Patah kemana nak? Orang-orang ini benar-benar buta karena serakah. Kalau aku nggak bisa bahasa Inggris, aku mungkin benar-benar tertipu oleh mereka. 600.000 aku nggak jual. Apa? Apa? Kamu nggak mau jual? How? Itu 600.000. Itu 100.000 lebih banyak dari yang ditawarin Pak Lu. Ibu, percayalah padaku, barang ini jauh lebih berharga dari itu. Hei nak, kenapa kamu serakah banget? Dia bilang apa? 5 juta masih kurang buat dia. Bilang sama dia. Kita bahkan bisa bayar lebih. Oke. Sepertinya barang ini benar-benar harta karun. Kalau begitu, bagaimanapun caranya, harus kuambil dari si anak ini. Mereka mau 70.000 yuan. Mau dijual? $80.000. 90.000. 1 juta. 1 juta in the warrant tracker. Kalau nggak dijual sekarang, mereka bakal pergi. Barang yang harganya 1 juta. Aku malah jual cuma 3.000. Fang Hao, aku bilang, jangan terlalu serakah. 1 juta sudah cukup buat kalian berdua buat hidup enak. How? 1 juta itu banyak. Kita jual saja. Iya, jual saja. Setelah dijual, kamu dan ibumu nggak perlu hidup susah lagi. Nah, mau jual atau enggak? 1 juta itu tawaran terakhir. Kalau enggak dijual sekarang, kalau terus-terusan ragu, kamu enggak akan dapat apa-apa. Oh, sungguh? Tentu saja. Ini cuman aku yang bisa bahasa Inggris. Ngapain aku bohongin kamu? Tapi aku jelas-jelas dengar mereka bilang, mereka masih bisa nambah harga. Kamu dengar? Maksudmu, tadi kamu juga mengerti bahasa Inggris? Apakah sulit untuk memahami bahasa Inggris? Tentu saja sulit. Di masyarakat sekarang, orang yang bisa bahasa Inggris sudah pasti orang-orang hebat dan sukses besar. Kamu ini anak 8 tahun yang belum sekolah. Apakah sudah menguasai bahasa Mandarin? Berani-beraninya kamu membual. Kalau gitu biar pemandu wisata ini bilang apakah aku salah dengar. Enggak mungkin. Anak sekecil ini mana mungkin ngerti bahasa Inggris. Dia pasti cuma nebak dari ekspresi mereka dan coba nakutin aku. Nah, yang Gansfir, Yamuya itu cukup pintar dan cukup beruntung, langsung bisa menipu orang. Aku kasih tahu yang jelas ya. 2 tamu asing terhormat saya jelas-jelas bilang 1 juta. Itu kesempatan terakhir. Kalau kali ini nggak setuju, kesepakatan ini batal. Kau yakin mereka bilang begitu? Tentu saja. Saya nama yang bawa 2 orang ini ke sini. Kami pikir saya akan salah terjemahin buat mereka. Kalau itu tidak, begini saja. Kamu aja. Kalau kamu jago, kamu aja yang urus. Ibu dan anak memang sama saja. Jelas-jelas orang rendahan yang nggak berpendidikan mau naik kelas dengan cara sekolah. Sekarang lihat. Kamu malah berlagak sangat berpendidikan. How? Lebih baik kita berhenti saja. 1 juta itu uang yang banyak. Uang segini cukup buat biayain kamu kuliah. Lagi pula, kamu nggak bisa bahasa Inggris. Nggak mungkin bisa komunikasi sama mereka. Jual saja dengan harga segini. Nak, pemandu wisata ini memanfaatkanmu dan ibumu yang nggak bisa bahasa Inggris buat kasih terjemahan yang salah. Kalau kamu minta maaf ke aku dan mohon ke aku. Aku bisa bantu kamu komunikasi. Oh, kamu begitu baik mau mengingatkan aku. 2 orang ini kayaknya benar-benar mau barang ini. Aku nggak keberatan bantu mereka. Gimana? Nggak usah repot-repot. Tunggu saja menjadi bawahanku dan bekerja untukku.
Lin Ruosue, ini anakmu yang hebat, memalukan diri sampai di depan orang asing. Tuan, sepertinya kau bisa menggantikan pemandu wisatamu. Hao. Kapan kamu belajar bahasa Inggris? Apakah masih perlu dipelajari? Cukup hanya dengar beberapa kalimat sudah bisa. Apa susahnya sih? Tidak mungkin. Kamu masih begitu kecil, kenapa bisa bahasa Inggris? Itu sama sekali tidak mungkin. Dia bisa beberapa bahasa asing. Apakah dia anak ajaib? Orang ini sengaja salah terjemahin, berkolusi sama mereka buat nipu aku. Dia turunin tawaranmu buat ambil komisinya. Keji sekali. Dasar berandalan. Kamu harusnya bersyukur ini dideteksi. Kalau di luar negeri, kau sudah menjadi mayat. Tuan, salah paham ini salah paham. Aku cuman. Jangan, aku harus telepon policy. Aku minta Ada yang melakukan penipuan pada kami di sini. Aku bakal gugat dia ke pengadilan. Pak. Ini semua gara-gara orang ini. Dia yang nyuruh aku. Itu fitnah. Hao, aku tidak bermaksud nipu kamu. Bilang pada Pak Polisi, jangan biarin mereka tangkap aku juga. Oh, begitukah? Iya, tentu saja. Aku cuma bercanda sama kamu. Cepat bilang ke polisi, untuk cepat melepaskanku. Nak. Iya, Fang Hao. Lagi pula dia adalah ayah kandungmu. Kamu tak boleh mencelakai keluarga sendiri. Pak Polisi, sebagai korban, aku punya hak untuk bicara dengannya, kan? Nah, aku tahu kamu masih peduli sama aku. Darah lebih kental dari air. Jangan khawatir. Kedepannya, ayah... Bang Yiming, dengar. Kalau kamu berani sentuh ibuku, ku habisi nyawamu. Bocah tengik, beraninya kau memukulku? Memang kamu yang kupukul. Tolong katakan untukku, pastikan dia membayar harganya. Jangan khawatir, aku punya kemampuan untuk mewujudkannya. Pak Polisi. Bocah tengik. Ini 5 juta yuan. Terima kasih sudah membantu kami mengambil kembali pusaka keluarga kami. Kamu mendapatkan persahabatan dari keluarga Zhang Jinghai, sobat. Sama-sama. Selamat datang kembali ke Daxia untuk bisnis Anda di masa depan. Semoga yang terbaik untuk Anda semua. Terima kasih. Aduh, 5 juta itu seharusnya milikku. Bos, sejujurnya aku juga tidak terlalu menginginkan uang ini. Tidak disangka kau yang masih kecil cukup mendendam juga. Kenapa? Takut? Santai saja, aku ini bosmu. Aku tidak akan melakukan itu padamu. Hao, jangan asal bicara. Maaf soal itu, Tuan Lu. Dia hanya bercanda. Jangan dianggap serius. Selain itu, terima kasih untuk sebelumnya. Untuk apa? Aku tahu, kalau tadi Hao tidak bisa berbicara bahasa Inggris, kau juga tidak akan diam saja melihat kami tertipu. Ibu, kenapa kau berterima kasih padanya? Dia hanya mencoba mengambil keuntungan. Lagian, siapa yang akan membantu siapa di masa depan masih belum pasti. Kamu ingin membantuku? Saat ini, grup lu sudah dianggap buruk di mana-mana karena pengelolaan buruk. Kurasa kamu dikepung oleh dewan direksi. Selain itu, kudengar rantai modalmu hampir putus. Cukup. Sebenarnya siapa kamu? Siapa yang memberitahumu semua ini? Sebenarnya siapa kau? Siapa yang memberitahumu semua ini?
Waduh, aku sombong sesaat. Aku lupa. Saat ini Lu Xiao masih belum bisa mengendalikan emosinya. Memang membual bisa membahayakan. Pak Lu, ibuku bilang kalau malah bisa keriputan. Aku hanya bercanda. Lagi pula, semua hal ini bisa ditebak oleh orang yang sering baca berita dan koran. Kau pikir Lihat, anak ajaib ada di sana. Hei nak, kami dengar kau untung lebih dari 1 juta dari taksir barang antik dan buruan murah. Benar nggak? Kami juga dengar kau bisa 8 bahasa. Bisa ceritakan gimana caranya belajar semua itu? Sebenarnya siapa gurumu? Ini semua berkat didikan ibuku yang luar biasa. Dia selalu bilang aku harus rajin belajar dan jangan pernah berhenti belajar. Walaupun aku belum usia sekolah, aku harus banyak baca dan mengetahui hal di dunia ini. Bulin, Anda pasti bangga sekali punya anak seperti ini. Sebenarnya aku... Bulin, sepengetahuanku, kalian tinggal di daerah kumuh. Tidak ada kesempatan untuk mendekati barang antik atau bahasa asing. Apa ada dalang di balik ini, dan Anda yang sengaja menciptakan hal ini hanya untuk cari perhatian publik dan mengejar ketenaran serta kekayaan? Tidak, tidak. Itu tidak benar. Bukan seperti itu. seorang jenius atau buatan manusia? Halo? Oke, paham. Bapak Lu, orang-orang dari grup Jiangong mendesak kita lagi. Ayo kita pergi. Grup Jiangong? Di bawah grup Lu, perusahaan konstruksi terbesarnya. Belakangan ini, di sekitar Jinghai, permukaan air melonjak. 16 kota di sekitarnya telah terendam. Pemerintah aktif terlibat dalam upaya penyelamatan, memperkuat tanggul. Kami harap semua orang bersatu untuk melawan bencana ini bersama. Di kehidupan sebelumnya, Jinghai dilanda banjir tiba-tiba, membuat petani tak punya hasil panen. Tak terhitung keluarga kehilangan rumah. Karena takdir memberiku kesempatan kedua, aku tak bisa hanya berdiri diam dan menyaksikan bencana terjadi. Selain itu, informasi ini seharusnya cukup untuk membuat Lu Xiao terpancing dan membuatnya dengan rela jadi bawahanku. Semuanya tenang, ini bukan aksi publisitas, juga bukan untuk cari perhatian. Aku tahu sulit bagi kalian menerimanya, tapi itulah kenyataannya. Juga aku punya kabar mengejutkan lain untuk dibagikan ke semua. Berdasarkan analisaku, Jinghai akan dilanda banjir besar. Tolong bersiap untuk pencegahan banjir. Dan harga pasir serta beton akan melonjak. Perusahaan konstruksi tertentu. Jangan manfaatkan krisis nasional ini untuk untung. Jangan pertaruhkan segalanya demi keuntungan kecil. Bu, aku lapar. Bisa makan daging tumis untuk makan malam? Berlutut. Berlutut. Ibu, ada apa? Lutut. Fang Hao, katakan yang sebenarnya. Bagaimana caranya kamu tahu tentang hal-hal itu? Oh, itu? Aku belajar semua itu di perpustakaan. Banyak orang pintar di sana. Aku suka bertanya, jadi akhirnya aku paham. Untungnya ibu selalu sibuk kerja, jadi sering meninggalkanku di toko buku. Kalau tidak, ini akan sulit dijelaskan. Kalau soal banjir itu? Itu juga ada di buku. Semut pindah sarang, katak bersuara keras, burung layang-layang terbang rendah. Itu semua adalah pertanda badai besar dan banjir. Hao, kita mungkin miskin, tapi ingat ini. Kamu tidak boleh berbohong. Kamu mengerti? Jadi maksudmu banjir itu benar? Iya. Tanda-tandanya sekarang sama seperti yang digambarkan di koran puluhan tahun lalu, tepat sebelum banjir besar. Kalau begitu kita harus telepon polisi, beritahu pihak berwajib agar bersiap. Bu, jangan khawatir. Aku sudah bilang ke media, nanti ada yang urus. Sekarang kita pikirkan mau makan malam apa. Sekarang kita punya uang. Aku mau makan enak. Babi, kecap, iga, asam manis, dan... Makan enak apa? Uang ini untuk biaya sekolahmu. Besok kamu akan didaftarkan. Lapar? Nanti ibu buatkan semangkuk mie. Apa? Aku ini jutawan, masa dikasih mie? Bu, jangan begitu dong. Aku mau makan enak.
nggak mau masuk SD. Isinya anak-anak kecil semua, kekanak-kanakan banget. Apa yang kamu omongin? Kamu sendiri baru 8 tahun. How, kamu harus tetap rendah hati. Jangan sampai sedikit kepintaran membuatmu besar kepala. Ibu sudah mengatur semuanya. Kepala sekolah bilang dia akan menyambutmu sendiri di sekolah. Ya ampun. Apa aku, calon orang terkaya di dunia, benar-benar harus memulai dari SD lagi? Wah. Ini anak ajaib dan ibunya yang pecundang. Apa? Bahkan si anak ajaib perlu sekolah juga? Fang Yiming Mangyao, kamu sudah keluar? Aku punya koneksi. Kami bayar denda, jadi mereka lepaskan kami. Lin Ruoksue, kamu tidak berniat menyekolahkan Fang Hao di sini kan? Ini SD terbaik di Jinghai. Bahkan anaknya Meng Yao bisa masuk cuma setelah bayar mahal. Anakmu apa statusnya? Dia pantas. How, abaikan dia. Berhenti. Semuanya, lihat. Ini anak ajaib dari berita kemarin. Dialah yang dapat uang jutaan dan tampil di TV meramalkan banjir. Anak ajaib apa? Itu semua tipuan. Dia dan ibunya berani-beraninya merebut harta yang diincar pacarku. Mereka jual duluan dan dapat uangnya. Lalu, mereka jadi sombong. Mereka tampil di TV berpura-pura jadi nabi, bilang banjir akan datang. Itu bohong belaka. Aku tidak bohong, kalau tidak percaya itu urusanmu. Masih membantah? Jinghai sudah terik matahari lebih dari setengah bulan. Tak setetes hujan pun turun, awan pun tidak ada. Kamu pembohong patologis, persis ibumu. Dengar, aku tidak tahan kalian berdua berlaku seperti ini, makanya aku cerai dia. Kok bisa dia seperti ini? Ada apa? Kenapa ramai sekali di gerbang sekolah? Kepala sekolah. Akhirnya Anda datang. Lihat. Ada orang di sini yang menipu. Betul. Kepala sekolah, anak seperti ini tidak boleh masuk sekolah Anda. Kalau tidak, seluruh sekolah akan tercemar. SD Jinghai kami adalah institusi nasional tier akreditasi. Berani menipu di depan pintu sekolahku. Kamu cari mati. Di mana orang yang kamu maksud? Aku ingin melihat sendiri siapa yang berani. Itu mereka. Kamu membuat masalah di gerbang sekolahku. Bukan begitu, kepala sekolah. Saya Lin Rosu. Saya telepon sekolah kemarin. Anda yang minta saya datang ke sini untuk mendaftarkan anak saya. Jadi kamu bilang dialah yang sedang dibicarakan semua orang, anak itu, si jenius yang bisa 8 bahasa? Apa anak ajaib? Kepala sekolah, jangan sampai Anda tertipu oleh ibu dan anak ini. Saya mantan suaminya. Anak itu anak saya. Kalau dia beneran anak ajaib, masa saya cerai sama dia? Jadi maksud kamu... Loh, kepala sekolah, masih belum paham. Reputasi anak ini, semua dibuat-buat ibunya. Cuma biar dapat perhatian. Supaya kalian memperlakukan mereka beda. Kalau enggak, uang sekolah aja nggak mampu bayar. Fang Yiming, How itu darah dagingmu sendiri. Masa kamu tega memfitnahnya seperti ini? Aku masih lebih baik dari kamu. Aku marahi dia, biar dia nggak bohong. Nggak kayak kamu. Kamu malah biarin dia pamer di depan media. Bilang banjir akan datang. Semua cuma cari perhatian. Kamu nggak tahu malu. Untungnya, aku sudah putus hubungan denganmu. Sejak lama. Kalau enggak, aku ikut-ikutan tercemar. Betul, semuanya lihat ke atas. Langit cerah banget, kelihatannya bakal hujan deras. Anak ajaib apaan? Cih, nggak bisa bikin kebohongan yang lebih bagus. Bodoh sekali. Guntur, jangan-jangan beneran hujan? Jangan-jangan dia benar? Apa banjir beneran akan datang? Omong kosong. Cuma Guntur. Walaupun sekarang mulai gerimis dikit, itu ada hubungannya apa? Sama banjir? Kalian nggak mungkin percaya anak kecil ini adalah nabi kan? Siaran pengumuman. Olos Puangs memilih wawasan darurat dari Observatorium Cuaca. Seluruh kota Jinghai mengalami hujan deras tiba-tiba. Ketinggian air naik. Semua warga disarankan tetap di dalam ruangan. Bersiap untuk pencegahan banjir. Tetap di dalam ruangan. Bersiap untuk pencegahan banjir.
Kota Jinghai akan dilanda banjir besar, dan harga pasir serta beton akan melonjak. Konyol. Anak berusia 8 tahun bahkan belum bisa membaca ramalan cuaca tapi dia meramalkan banjir, bilang harga pasir akan naik. Prinsip ekonomi di balik itu di luar jangkauannya. Belakangan ini, media akan membesar-besarkan apa saja untuk klik. Tapi anak ini sebenarnya bisa fasih berbicara 8 bahasa asing. Itu bukan hal sepele. Cuma hafalan dari buku. Kalau dia benar-benar jenius seperti itu, universitas kami di Wuhan pasti akan memberikan pengecualian dan mengirimkan surat penerimaan untuknya. Hahaha. Baiklah. Mari kita kembali ke topik diskusi akademis kita yang sebenarnya. Pengumuman darurat. Kota Jinghai dilanda hujan deras yang tiba-tiba dan parah. Ketinggian air naik dengan cepat. Semua warga disarankan untuk menghindari perjalanan yang tidak perlu dan bersiap untuk pencegahan banjir. Hindari perjalanan yang tidak perlu. Bersiap untuk pencegahan banjir. Apa? Dia ternyata main kompas. Berita terbaru, karena kebutuhan pengendalian banjir, pemerintah telah mengklasifikasikan pasir sebagai sumber daya strategis dan membelinya kembali dari publik dengan harga tinggi. Ulin, tampaknya sekarang Fang Hao sedang si anak yang baru. SD Jinghai kami akan sangat senang menerimanya. Terima kasih, Pak Kepala Sekolah. Terima kasih, Pak Kepala Sekolah. Tidak, ini semua palsu. Kamu tidak bisa menerimanya. Itu palsu. Tepat sekali. Fang Hao cuma anak kecil. Bagaimana mungkin dia sanggup melakukan semua ini? Semua ini diatur oleh Lin Ruoxue dari belakang layar. Pak Kepala Sekolah, Bapak jangan percaya ibu dan anak itu. Mang Yao, jangan berani-beraninya menfitnah aku. Hah, Lin Ruoxue. Jangan kira aku tidak tahu. Kamu pasti sudah tahu soal ini duluan dari suatu tempat. Cuman untuk membuat-buat ilusi kalau anakmu itu anak ajaib? Untuk menipu publik dan memuaskan egomu sendiri? Betul. Aku paling tahu anak yang aku lahirkan. Aku yang paling tahu. Fang Hao bukan anak ajaib. Itu tidak benar. Aku benar-benar tidak berbohong. Gimana kalau begini? Lin Ruoxu, kalau kamu mau Fang Hao sekolah, boleh. Tapi kamu harus putus hubungan ibu anak dengan Fang Hao. Putus semua hubungan. Biarkan dia ikut aku. Baru kita bisa buktikan apakah dia masih anak ajaib jauh darimu. Apa? Kamu mau bawa pergi Hao Hao? Kamu gila. Ngapain juga si bocah itu disekolahkan? Kamu percaya dia benar-benar berbakat? Jangan khawatir, sayang. Aku cuma berpikir gimmick anak ajaib ini punya nilai. Dia bahkan bisa jadi sapi perah. Nah, Lin Ruoxue, asal kamu pergi, aku akan izinkan Fang Hao sekolah. Hao Hao. Ibu, jangan khawatir. Aku tidak akan pernah meninggalkan ibu. Jangan setujui syarat mereka. Ayo pergi. Kalau kamu pergi, aku akan pastikan seluruh Jinghai tahu bahwa si anak ajaib itu dikeluarkan dari SD Jinghai. Setelah itu, lihatlah sekolah mana yang berani menerimanya. Siap bilang tidak ada yang mau Fang Hao? Kamu pasti Fang Hao. Kamu? Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah Wah. Kamu kesini karena si anak ajaib itu ya? Sayang sekali, kami sudah membongkar akal-akalan mereka. Betul. Ibu dan anak itu berakting bersama. Semuanya cuma tipuan. Lin Ruoxue, kalau kamu tidak setuju dengan syarat-syarat saya, maka bawa anak yang tidak diinginkan ini dan pergi dari sini.
Minggir. Orang tua murid di sekolah kami berani kamu ganggu? Siapa kamu ini? Berani-beraninya menyentuh saya. Ya bisnis, dia adalah Presiden Wong dari Universitas King Bay. Saya pernah melihatnya di Dinas Pendidikan. Fang Hao, atas nama Universitas Qingbei, saya secara resmi mengundang kamu untuk menjadi mahasiswa penerimaan khusus di universitas kami. King, Universitas Qingbei? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Fang Hao jadi mahasiswa Universitas Qingbei? Dia bahkan belum pernah masuk TK. Betul, dia cuma penipu kecil. Kenapa dia bisa masuk Qingbei? Dan dia tidak akan jadi mahasiswa Qingbei. Hah, sudah kuduga. Aku selalu tahu Fang Hao tidak pantas. Pasti tipuannya ketahuan. Orang-orang media itu datang untuk menangani dia. Saya Lisian, Presiden Universitas Hudan. Fang Hao, sebaiknya kau datang ke Universitas Hudan kami. Saya Son Cheng, Presiden Universitas Gangzong. Bakat Fang Hao lebih cocok untuk Universitas Gangzong kami. Saya Zhao Zheng, Presiden Universitas Wuda. Fang Hao, datanglah ke Wuda kami. Kami akan berikan sumber daya terbaik. Fang Hao, datanglah belajar di sekolah kami. Apa-apaan ini? Ibu Lin, kalau ibu bersedia, Fang Hao bisa masuk Universitas Tsinghua atau Universitas Peking sekarang juga. Ya Berlin, Universitas Fudan kami setelah yang paling cocok untuk Fang Hao. Hei, datanglah ke Universitas Wuhan kami. Datang ke Universitas Wuhan. Kamu harus datang ke Universitas Wuhan kami. Bagaimana aku harus memilih? Bu, bagaimana kalau kita undang dulu semua pemimpin dan paman terhormat untuk makan? Kita bisa bicara sambil makan. Iya. Para rektor belum makan kan? Biarkan saya ajak kalian semua makan dulu. Ah, omong kosong. Kami yang seharusnya mentraktir ibu dan siswa Fang Hao. Iya. Ayo pergi. Apa aku sedang bermimpi? Untuk konferensi puncak keuangan ini, kau bilang inilah orang-orang yang kau temukan sebagai penasihat keuangan kita? Presiden Lu, ini sudah ahli keuangan terbaik yang kami punya. Hati-hati cara nyetirnya. Presiden Lu, Sekretaris Sun, ada banjir bandang di depan. Jalannya kebanjiran. Railways lagi masang pembatas. Kita tidak bisa lewat. Kota Jinghai akan dilanda banjir. Harga pasir dan beton akan melonjak drastis. Perusahaan konstruksi tertentu tidak boleh mengambil untung dari bencana nasional ini. Jangan rugi besar karena mengejar keuntungan kecil. Halo? Apa? Presiden Lu, kantor pengendalian banjir ingin meminta pasir grup konstruksi kami dengan kompensasi tinggi. Putar balik. Lupakan mengundang penasihat keuangan itu. Aku sudah menemukan seseorang. Apa? Cari tahu segera keberadaan Fang Hao dan ibunya. Fang Hao? Keadaan bagaimana? Kerugiannya berapa? Tenang saja Pak Wali Kota. Kerugiannya bisa dibilang tidak ada. Cuman ada beberapa warga yang kehilangan beberapa ekor ternak. Cuma segitu? Kali ini banjirnya kan 100 tahun sekali. Skala bencananya tidak kecil. Jangan berani-berani kalian kurangin laporannya. Kami tidak berani. Tidak mungkin. Bekas staf yang ini yang sudah siap-siap dari awal. Bagus. Namamu siapa? Aku akan pastikan kamu dapat penghargaan. Bukan saya, Pak Wali Kota. Itu anak bernama Fang Hao. Apa? Seorang anak? Waktu saya lihat laporan ini, saya tidak percaya, tapi saya pikir lebih baik berjaga-jaga. Jadi saya siapkan dari awal. Siapa sangka anak ini ternyata berkata benar. Kerahkan semua sumber daya kota, cari Fang Hao ini untukku segera. Selain itu, kumpulkan semua informasi tentangnya menjadi satu berkas. Serahkan ke departemen khusus untuk ditinjau. Maksud Anda? Kota Jinghai kita. Mungkin menghasilkan sosok yang luar biasa. Ibu Lin, ini hotel paling terkenal di bawah grup Lu. Dari segi suasana dan pelayanan, ini yang terbaik di seluruh Jinghai. Grup Lu. Ibu Lin, tolong jangan khawatir, hari ini saya yang traktir. Anda dan murid Fang Hao, makan saja sampai puas.
Lawang, hari ini kamu benar-benar tidak pelit, tidak pelit ya? Basa-basi tidak akan mempan. Nanti kita lihat universitas mana yang lebih tulus. Baiklah. Tapi mengingat murid Fang Hao ada di sini hari ini, jangan pesan minuman beralkohol. Ini, Ibu Lin, silakan lihat. Saya tidak masalah, apa saja. Kalau begitu saya tidak sungkan. Sudah lama saya ingin makan enak. Ibu Lin, Universitas Fudan, kami punya sejarah panjang. Kami adalah pemimpin nasional di bidang keuangan. Jika Anda memilih kami, saya janji beasiswa penuh dan mentor khusus untuk pelatihan Sada Setu untuk Fang Hao. Hei, kepala sekolah Li, kamu tidak adil. Makanannya belum sampai, sudah langsung merebut. Ibu Lin, semua yang dia katakan tadi, saya juga bisa tawarkan. Dan kami akan sediakan apartemen pribadi untuk Fang Hao, asalkan Anda memilih Universitas Wuhan kami. Hei, Ibu Lin, CU Haki, kami juga tidak kalah. Kami punya fakultas yang kuat. Kami juga bisa memberinya kesempatan untuk belajar di luar negeri. Datanglah ke Tsinghua atau Universitas Peking, Ibu Lin. Di masa depan, semua pernikahan dan pemakaman keluarga Anda, saya yang tanggung. Lin Ruoshui. Pernikahan dan pemakaman? Lin Ruoshui. Shin, bawa cepat perang ini. Ini kencan buta beramai-ramai. Tante Ermei, kamu ngapain di sini? Tante Ermei, ini bibi kedua saya, Lin Shuang. Di kehidupan sebelumnya, dia meremehkan ibu saya karena kami miskin. Dan setelah ibu saya bercerai, dia memanfaatkan keadaan ibu yang tidak ada yang melindungi dan merebut rumah ibu saya. Dia membuat ibu saya tidak punya rumah. Oh, jadi Anda saudara perempuan Ibu Lin. Silakan duduk. Tidak usah, kami tidak dekat. Perhatikan nada bicaramu. Tante Ermei, kemarilah. Lin Ruoshui, kamu kan perempuan. Ngapain kamu makan malam dengan sekelompok pria tua? Kamu sanggup melayani sebanyak itu? Ini tentang situasi sekolah Hao-Hao. Oh, anak Buyo. Aku dengar kamu menyuruhnya berpura-pura jadi anak ajaib di depan media. Kak, aku tidak bermaksud kasar, tapi kamu kan perempuan yang baru bercerai, sendirian dan segalanya. Kamu harus lebih hati-hati. Bisa-bisa kamu kehilangan segalanya. Oh, Mas, aku lupa. Dari awal pun kamu memang tidak punya uang. Tante Ermei, kamu salah paham semua. Makan malam ini diundang oleh para pemimpin ini. Mereka membantu saya dengan situasi sekolah Fang Hao. Untuk memasukkan Fang Hao ke sekolah. Dan mereka yang mentraktir kami makan malam. Oh, Kak, kamu benar-benar menguras tenaga untuk anakmu ya. Tapi sekaligus banyak banget. Jijik deh. Tolong perhatikan bahasa Anda. Ada apa kena batunya ya? Kamu. Oh iya Kak, kalau mau minta bantuan, carilah orang yang bisa diandalkan. Seperti waktu anak kami mendaftar sekolah, kami langsung menemui Direktur Liu dari kantor penerimaan Tsinghua Beijing. Orang penting seperti dia bisa mengguncang dunia pendidikan cuma dengan menghentakkan kaki. Universitas Tsinghua Beijing. Bapak Lu sudah menemukan mereka. Fang Hao dan ibunya sedang berada di salah satu hotel grup kita untuk makan. Pastikan mereka tetap di sana. Siapkan mobil. Aku segera ke sana. Hello, Secretary's son. Apa, merasa dominated down sporan men's cold. This is your rake. Kaya aku akan segera mencari mereka. Pastikan kamu mengawasi ibu dan anak itu dengan ketat. Jangan biarkan mereka pergi dalam keadaan apapun. Bapak Lu dan aku akan segera sampai. Oh iya, aku pasti akan mengawasi mereka.
Kamu bilang Direktur Liu dari Tsinghua ini sehebat itu? Makanya aku bilang kamu dan ibumu tidak punya pengalaman. Kamu bahkan tidak kenal Direktur Liu. Dia akan memperkenalkan aku ke rektor Universitas Tsinghua. Jadi anakku bisa dapat jaminan masuk. Tidak seperti kalian, mengadakan makan malam tapi bahkan tidak mampu beli sebotol anggur. Kakak kedua, cukup. Ngomong-ngomong kak, apa kamu benar-benar yakin mereka bisa membantu menyelesaikan masalah sekolah Fang Hao? Boleh tanya, mereka ini kerja di mana sebenarnya? Mereka bukan satpam di universitas abal-abal kan? Mungkin aku bisa kasih tahu Direktur Liu, bantu mereka pindah kerja dulu. Baik, aku ingin lihat apakah Direktur Liu ini bahwa dia memenuhi syarat untuk bantu aku pindah kerja. Cuma begini kamu bisa masuk begitu aja dan bertemu Direktur Liu. Ermei, jangan seperti itu. Para pemimpin ini... Ibu, jangan repot-repot berdebat dengannya. Mari kita lihat saja dia berakting. Kakak, aku tidak bermaksud kasar, tapi orang-orang ini, mereka hanya bisa menipu orang sepertimu, orang kampungan yang belum pernah melihat dunia. Aku penipu. Aku ingin melihat sendiri siapa orang penting yang katanya punya koneksi luas ini. Sebenarnya. Baiklah, orang yang tenggelam akan berpegangan pada apa saja. Kebetulan, suamiku sedang bertemu Direktur Liu untuk makan malam hari ini. Dia seharusnya tiba sebentar lagi. Halo, Direktur Liu, di mana kamu? Oh, maafkan aku. Kamu sudah di sini. Aku di ruang privat pertama di sebelah kanan. Ada beberapa orang di sini yang sangat mengagumimu dan ingin bertemu denganmu. Oh, ngomong-ngomong ya Kak tadi sih. Direktur Liu ini jauh lebih mampu daripada orang-orang ini. Mengapa kamu tidak memohon padaku? Dan aku akan menaruh kata baik untuk anakmu. Itu tidak perlu, Ermei. Kamu hanya tidak tahu kapan harus berhenti. Kak, jangan bilang kamu benar-benar berpikir bahwa hanya dengan orang-orang ini, kamu bisa membantu Fang Hao masuk ke sekolah yang bagus dibandingkan dengan Direktur Liu. Mereka semua tidak berguna. Aku tidak sabar. Aku benar-benar ingin melihat siapa orang penting ini. Sebenarnya. Apa? Siapa yang mencari bantuan dariku hari ini? Apa? Siapa yang hari ini datang minta bantuan? Jadi Anda adalah Direktur Liu. Betul. Dan kamu siapa? Anda kepala penerimaan mahasiswa Tsinghua dan Peking. Tapi tidak kenal. Orang kecil macam apa kamu ini sampai saya harus kenal? Direktur Liu kami itu orang penting di penerimaan mahasiswa Tsinghua dan Peking. Masa dia harus kenal kalian? Sebaiknya kalian manfaatkan kesempatan ini untuk datang menjilat. Hei Lawang, dengar itu? Orang penting dari penerimaan mahasiswa Tsinghua dan Peking. Cepat sajakan teh dan tuangkan minuman untuknya. Ya, Tsinghua dan Peking punya orang seperti ini benar-benar membuat kami belajar hal baru. Omong kosong. Tsinghua dan Peking sama sekali tidak punya orang seperti dia. Apa yang baru kamu katakan? Saya bilang, Tsinghua dan Peking pasti tidak punya orang seperti ini. Berhenti di sini saja dan mencemarkan nama baik Tsinghua dan Peking kami. Kamu berani mempertanyakan saya? Kalian ini siapa? Dari sekolah mana? Berani sebutkan jabatan kalian? Wah, takut sekarang ya. Takut setelah kalian pulang, Direktur Liu kami akan mengejar kalian. Mereka takut kalau bilang malah bikin kamu ketakutan. Hah, konyol. Cuma beberapa orang ini, masa bisa lebih hebat dari Direktur Liu kami? Kalian benar-benar ingin tahu kami sih. Ini kami siapa? Pemerintah siapa? Jangan berbelit-belit. Langsung saja bilang kalian siapa. C. Adalah Li Xian, President Universitas Fudan. Zhao Zheng, President Universitas Wuhan. Saya Sun Cheng, President of the Chinese University of Hong Kong. Adam Piat Wang Hua, President Tsinghua dan Peking University. Wang Hua. Benarkah Direktur Liu itu rektor Universitas Qingbeimu? Palsu. Semuanya palsu. Jangan tertipu. Mana mungkin beberapa rektor universitas benar-benar mengundang anak umur 8 tahun makan malam?
Masa bisa? Pasti mereka penipu. Mereka cuma mau menipu orang untuk dapat uang dan hal-hal lain. Mereka mau nipu apa saja. Hah, baiklah, kalian sekawanan penipu tua. Berkumpul buat melakukan penipuan besar, dan berani juga mencobanya padaku ya. Omong kosong, kami adalah rektor universitas yang terhormat. Beraninya kau memfitnah kami. Cukup bicara dengan mereka. Aku sudah sering lihat penipu macam ini. Kalau tidak kita beri pelajaran, mereka tidak akan kapok. Kalian mau apa? Tunggu saja, aku panggil satpam. Mereka akan mengusir kalian semua. Ribut-ribut apa ini? Ini wilayah Grup Lu. Siapa yang berani buat onar di sini? Ini wilayah Prusasong. Siapa yang berani buat onar di sini? Sayang, kamu akhirnya datang. Niatku tulus. Aku cuma mau bantu adikku memperluas koneksi, agar anaknya bisa masuk sekolah bagus. Tapi siapa sangka, dia malah berkolusi dengan para penipu ini untuk menyerangku beramai-ramai. Baru saja dia bahkan mengancam akan memukulku dan Direktur Liu. Pastikan kalian awasi ibu dan anak itu. Jangan biarkan mereka pergi dalam keadaan apapun. Tuan Lu dan aku akan segera ke sana. Hah, jadi inilah orang-orang yang mau ditahan Sekretaris Sun. Ternyata sekelompok penipu semua. Heran bagaimana mereka bisa bikin Tuan Lu marah. Mereka memang nekat. Mereka benar-benar cari masalah. Kang, bukan seperti itu. Siapa yang kamu panggil, Kong? Jadi kamu Lin Ruoxue. Istriku sudah ceritakan semua tentangmu. Katanya keluargamu miskin. Itu satu hal. Tapi kamu juga tidak mendidik anakmu dengan benar, keluar dan terlibat dalam skema curang. Pantas saja suamimu meninggalkanmu. Betul sekali, sayang. Hari ini seharusnya acara yang menyenangkan. Kami sedang mentraktir Direktur Liu makan malam. Tapi percayakah kamu, mereka mengacaukan semuanya. Manager Qian, keempat orang ini berpura-pura jadi rektor universitas. Ini memalukan bagi seluruh sektor pendidikan. Dan untuk ibu dan anak ini, mereka juga tidak baik. Mereka semua perlu dihukum berat. Itu tidak benar. Mereka benar-benar rektor universitas. Sudah, Lin Ruoxue. Kamu masih membela para penipu ini. Sayang, jangan khawatirkan perasaanku. Ajari mereka pelajaran yang takkan terlupakan. Beraninya kalian. Di Jinghai ini, tidak ada yang tidak berani dilakukan oleh perusahaan Luku. Berhenti. Bapak Lu, Sekretaris Sun, kalian sudah datang. Kamu siapa? Tuan muda ini adalah tuan muda dari Grup Lu, manajer umum Lu. Bapak Lu, jadi manajer ini adalah orang kalian? Dia tadi mau ngajarin aku takut sekali. Bisa tolong kasihanin aku? Nak, otakmu lebih tajam dari ibumu. Sekarang tahu minta ampun. Kian Kang, ada apa ini? Kami cuma ikut perintah Bapak. Kami tahan mereka, Sekretaris Sun. Orang-orang ini jelas sifatnya bermasalah. Dan yang empat ini berani pura-pura jadi rektor. Ibu dan anak ini, mereka berani melawan aku dan istriku. Harus dihukum berat. Bapak Lu, anak buah yang Bapak latih benar-benar hebat. Beberapa satpam mengepung kami. Ibuku sampai ketakutan. Ini perbuatanmu? Kami belum sempat. Kami baru mau ngasih pelajaran. Lalu kalian berdua datang. Gak nyangka, kamu berani nyulut Bapak Lu. Sial banget nasibmu. Bapak Lu ini adalah salah satu orang paling berkuasa di kota Jinghai. Menginjak kalian berdua semudah menginjak dua semut. Wah, serem banget. Bapak Lu, Sekretaris Sun, bagaimana? Aku hebat kan? Kalau mau hitung, istriku juga tak ada jasanya. Kian Kang, soal ini, kamu dan istrimu yang lakukan. Kia. Kamu benar-benar cari masalah. Sekretaris Sun. Maafkan saya. Saya gagal mendisiplinkan mereka. Atas nama Grup Lu, saya minta maaf kepada kalian. Cian Kang, kamu menyalahgunakan wewenangmu. Kamu mengganggu tamu penting Pak Lu. Kamu dipecat mulai sekarang. Grup Lu tidak akan pernah mempekerjakanmu lagi. Pak Lu, saya salah. Saya tidak tahu. Mereka adalah tamu penting Bapak, Pak Lu. Bawa dia keluar. Pak Lu! Hei,
Bu, tolong beri saya kata-kata yang baik. Hei, Bu. Dan dia juga penipu. Bawa dia ke kantor polisi juga. Hei, saya tidak ada hubungannya. Saya cuman... Fang Hao, teman sekelasku. Kamu memang anak ajaib. Bahkan Pak Lu memperlakukanmu dengan istimewa. Akhirnya, si pengganggu itu pergi. Nona Lin, bagaimana keputusan Nona tentang pendaftaran Fang Hao? Sudahkah Nona memikirkannya? Hao, kamu mau masuk universitas mana? Ibu, aku ingin memilih Universitas Qingbei. Karena Universitas Qingbei dekat rumah. Hao ingin bertemu ibu setiap hari. Baiklah, kita akan pilih Qingbei. Ibu Lin, Qingbei bisa mengatur pekerjaan kampus untuk Anda, jadi Anda bisa mengurus Hao. Wah, itu terlalu merepotkan Anda. Itu hal kecil yang bisa kami lakukan. Fang Hao, Kalau ada kesempatan, silakan berkunjung ke kampus kami. pintu kami selalu terbuka untuk Anda. Ibu Lin, kami tunggu kedatangan Anda segera. Kami tidak akan menyita waktu Anda lagi. Hati-hati di jalan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Pak Lu, terima kasih sudah membantu hari ini. Tidak usah berterima kasih. Saya datang menemui kalian berdua karena saya butuh bantuan. Bantuan dari kami? Apa yang bisa kami lakukan untuk Anda? Saya secara resmi mengundang Fang Hao untuk bergabung dengan grup Lu sebagai penasihat keuangan untuk konferensi puncak keuangan malam ini. Penasihat keuangan? Penasihat keuangan. Pak Lu, Hao baru 8 tahun. Bagaimana dia bisa menangani tanggung jawab seberat itu? Saya percaya pada kemampuan Fang Hao, atau mungkin pada kemampuanmu. Anda terlalu memuji saya, Pak Lu. Saya cuma seorang wanita yang cuma kerja serabutan. Apa yang saya tahu soal keuangan? Mungkinkah bukan Lin Ruochue yang mengajari Fang Hao semua hal ini diam-diam? Kalau saya ingat benar, harta karun tak ternilai dari kehidupan masa laluku sepertinya sudah muncul di puncak keuangan itu. Kalau bisa mendapatkannya, ibu tidak perlu bekerja lagi seumur hidupnya. Pak Lu, Hao masih kecil. Tidak baik dia terpapar ini terlalu dini. Dan pelajarannya tidak boleh diabaikan. Pak Lu, saya janji pada Anda. Hao, kamu kan ngomong apa? Kamu tidak bisa sembarangan janji seperti itu. Bu, saya lihat beritanya dalam perjalanan ke sini. Grup Lu selama masa pencegahan banjir, aktif bekerja sama dengan pemerintah dan menjual pasir dengan harga murah. Perusahaan yang punya hati nurani seperti ini pantas dapat dukungan kita. Bu, bukankah Ibu selalu bilang orang baik dapat karma baik? Meski kita tidak paham keuangan, tetap layak kita datang untuk memberi dukungan. Baiklah. Pak Lu, kami terima. Bagus. Saya akan pergi dulu. Kamu, segera siapkan untuk Ibu Lin dan Fang Hao untuk menghadiri puncak keuangan malam ini. Sama. Lin Ruochue, Fang Hao. Kalian berdua ngapain di sini? Kalian berdua, kamu seperti uang receh yang buruk. Kamu terus muncul di mana-mana. Apakah ini tempat untuk orang sepertimu? Tidak hanya bisa berada di sini, kami diundang oleh grup Lu. Nak, berhenti berbohong. Di pasar barang antik, kamu baru saja menyinggung tuan muda dari grup Lu. Dan mereka mengundangmu? Mereka beruntung kalau tidak mengusirmu dari Jinghai sama sekali. Betul. Ini adalah puncak keuangan hanya untuk kalangan atas. Apa kamu bahkan layak? Bahkan jika kamu anak ajaib, kalau mau hadir, kamu harus menunggu puluhan tahun. Saat itu, siapa tahu ibumu masih hidup atau tidak. Diam mulutmu. Ibuku pasti akan hidup lebih lama dari kalian pasangan selingkuh ini. Jauh lebih lama. Dasar anak kecil. Apa yang kamu katakan? Meng Yao, jangan keterlaluan. Lin Ruochue, kamu berani menyentuhku? Satpam! Satpam! Keluarkan kedua penyusup ini dari sini. Ada apa? Kedua penyusup ini menyusup masuk dan membuat masalah. Buang mereka. Tolong tunjukkan undangan Anda. Undangan?
Sekretaris Sun yang membawa kami ke sini. Kami tidak punya undangan. Betul, ibuku dan aku adalah tamu kehormatan Tuan Lu Anda. Kami tidak perlu undangan. Bohong. Pembohong kecil. Teruslah berbohong. Kamu pikir orang lain bodoh? Tidak ada undangan, dan kamu masih di sini membuat keributan. Keluarkan mereka. Orang yang saya undang, siapa yang berani menyentuh mereka? Bapak Lu, apakah Anda benar-benar mempekerjakan mereka? Apa? Anda ada masalah dengan itu? Kalian berdualah yang memanggil satpam. Tidak. Ini salah paham. Saya khawatir mereka menyusup dan membuat masalah. Tepat sekali. Bagaimanapun, acara seperti hari ini hanya dihadiri oleh tamu-tamu terhormat. Bersama ibu dan anak itu akan sangat merendahkan kita. Pak Bishner, saya anak bisa diizinkan di acara seperti ini. Ya, sangat tidak pantas. Bapak Lu, lihatlah, tidak ada yang ingin dekat dengan orang-orang rendah seperti itu. Di acara seperti ini, mengingat status mereka, mereka seharusnya tidak berada di sini. Anda membandingkan status Anda dengan mereka? Dengarkan semua. Fang Hao dan Ibu Lin adalah yang baru ditunjuk penasihat investasi untuk CEO kita, Bapak Lu. Mereka adalah tamu yang diundang secara pribadi oleh Bapak Lu. Itu tidak mungkin. Bapak Lu, jangan biarkan mereka menipu Anda. Apa yang saya lakukan bukan urusan Anda. Satpam, keluarkan kedua orang ini. Berhenti. Lu Xiao, ayah baptis saya adalah He Jian. Dia adalah direktur di grup Lu Anda. He Jian? Benar. Jika Anda berani menyentuh saya, ayah baptis saya akan membuat Anda membayarnya. Keluarkan mereka. Berhenti. Lu Xiao, Anda cukup berani. Anda bahkan berani menyentuh anak baptis saya. Sungguh pertunjukan wewenang. Pak. Siapa bapak tua itu? Dia seorang direktur di grup Lu. Pakai, dari dulu dia sudah mengincar posisi tuan muda saya sejak lama. Pak He, hari ini yang mewakili grup Lu di pertemuan ini adalah saya. Apa yang Bapak lakukan di sini? Presiden Lu, saya dengar Anda mempekerjakan anak berusia 8 tahun dan ibunya sebagai konsultan. Saya sengaja datang untuk melihat sendiri. Tak kusangka ternyata benar. Lalu kenapa? Ini cuma sembrono. Anda mengabaikan kepentingan grup Lu. Apa Bapak mau mengajari saya cara bekerja? Lu Xiao, walaupun Anda cucu Lu Qingyun, kalau bertindak seenaknya seperti ini, saya punya alasan dan dasar untuk melaporkan Anda ke Dewan Direksi. Untuk menurunkan Anda. Alasan? Alasan apa? Kalau saya bilang dua orang itu layak untuk posisi konsultan keuangan, ya berarti mereka layak. Anda? Baik. Karena Anda begitu yakin pada ibu dan anak ini, apakah Anda berani menggunakan lelang batu giok kasar di puncak keuangan ini untuk membiarkan konsultan keuangan Anda di sini bertanding dengan saya dalam sebuah kontes yang layak? Anda mau bertanding dalam judi giok? Benar. Kalau ibu dan anak ini kalah, Bapak akan segera mengundurkan diri dari jabatan Bapak sebagai General Manager Dewan Grup Lu. Dan saya yang akan mengambil alih. Kalau Bapak yang kalah? Apa yang Bapak bicarakan? Saya, He Jian, sudah mendominasi dunia bisnis selama puluhan tahun. Di bidang taruhan giok, mana mungkin saya kalah dari anak umur 8 tahun dan wanita ini? Kakek tua ini tidak tahu malu. Menantang anak kecil untuk bertaruh giok. Tapi bapak bahkan tidak mau memasang taruhan, takut kalah. Hei kamu. Hau, jaga mulutmu. Kalau saya kalah, saya, He Jian, akan segera meninggalkan Dewan Grup Lu. Saya akan mengundurkan diri. Apakah taruhan itu cukup untukmu? Baik. Sepakat. Sepakat. Bapak Lu, begitu Bapak menandatangani perjanjian taruhan ini, tidak ada jalan untuk mundur.
Sebentar lagi, kita akan mengadakan kontes yang sesungguhnya. Kita lihat batu giok mentah, siapa yang harganya lebih tinggi. Siapa yang berhasil, dialah pemenangnya. Ibu Lin, apakah saya bisa mempertahankan posisi saya sepenuhnya bergantung pada ibu dan putra ibu? Jangan khawatir, malam ini semua modalnya akan disediakan oleh grup Lu. Sedangkan untuk keuntungannya, akan menjadi milik ibu dan putra ibu. Jangan khawatir Bapak Lu, dengan saya di dalam permainan kemenangan sudah dijamin. Para tamu terhormat, terima kasih atas kesabaran Anda. Seperti kata pepatah, berjudi batu giok ibarat mempertaruhkan nyawa. Satu tebasan, semuanya tergantung takdir. Hari ini, kami telah menyiapkan khusus 3 batu giok mentah untuk dilelang. Untuk menambah keseruan dalam puncak acara keuangan ini. Selain itu, kami juga telah menyediakan mesin pemotong di tempat. Setelah lelang, tamu-tamu bisa langsung memotong batu mereka di sini. Mari kita lihat siapa yang benar-benar punya naluri menemukan harta karun. Lin Ruoxue, si manis itu, mungkin seumur hidupnya belum pernah lihat giok. Dan dia berani bawa anaknya untuk berjudi batu? Lucu sekali. Betul. Pastikan dia kalah habis-habisan. Baiklah, lelang batu giok hari ini dimulai sekarang. Bapak Lu mempercayakan ini pada ibu dan anak itu. Apa bisa berhasil? Saya khawatir mereka bahkan belum pernah ke rumah lelang. Bisa atau tidaknya mereka berjudi batu, saya tidak tahu. Tapi orang yang saya incar pasti akan berhasil. Saikreng, mari kita mulai lelang untuk batu mentah pertama. Tunggu, saya mau nyalakan lampion langit batu-batu mentah ini. Saya dan ibu saya yang ambil semuanya. Pak Lu, Fangau mau ngapain sih? Nak, kamu kebanyakan baca komik ya. Apa itu Lentera Langit? Di rumah lelang, enggak ada hal seperti itu. Hah? Enggak ada. Adik kecil, rumah lelang kami nggak punya praktik lentera langit. Hal-hal seperti itu cuma ada di acara TV dan novel. Oh, begitu. Di kehidupan sebelumnya, aku memang belum pernah ikut lelang. Malu banget. Novel-novel sampah itu benar-benar menyesatkan. Untungnya sekarang aku cuma anak 8 tahun, bukan bos perusahaan dari kehidupan terakhirku. Kalau enggak, aku bakal sangat malu. Oh, Lin Ruoxue. Kalian berdua yang imut, aturan aja nggak tahu. Berani-beraninya main judi batu. Betul. Pergi sana. Jangan mempermalukan diri di sini. Pak Lu, ibu dan anak ini Fang Hao kayaknya nggak bisa diandalkan. Di kehidupan sebelumnya, walau aku nggak pernah ikut lelang, aku ingat jelas beritanya bilang di puncak keuangan itu, batu mentah yang paling biasa ternyata menghasilkan zamrud senilai 10 miliar. Jadi aku cuma perlu lihat batu mana yang dilewatkan semua orang, lalu rebut itu. Baiklah, mari lanjutkan lelangnya. Pak Lu, 3 batu mentah ini, 2 yang pertama sepertinya kejernihannya lumayan. Mungkin harganya sekitar 8 juta, tapi yang terakhir, prakteknya sampah. Memajangnya di sana cuma mau menipu, ngasih barang jelek. Kalau Fang Hao dan ibunya punya akal, mereka harus tawar 2 batu pertama itu. Second, melelang batu mentah pertams. Tawaran awal 1 juta. 1,5 juta. 2 juta. 3 juta. Hau, ayo pilih yang nggak ada yang mau. Coba-coba aja. 10 juta. Harga tertinggi untuk batu ini cuma 8 juta. Apa Hejian nggak lihat itu? Tidak. Dia lihat. 10 git sekali 2 kali. Terjual. Batu ini milik Pak He. Sekarang melelang batu mentah kedua. Hei 10 juta, aku juga nawar 10 juta. Apa? Saya naikkan jadi 10 juta. Bapakmu Hejian masih terus mengejarnya. Dia mau batu kasar yang kedua. Dia sama sekali tidak memberi kita kesempatan sedikit pun. Fang Hao dan Ibu Lin masih belum bergerak. Apa mereka benar-benar akan menawar sisa terakhir yang tidak berguna ini?
Bapak He menawar 10 juta. Ada penawaran lain? Lin Roxway, kamu dan anakmu pasti sudah ketakutan setengah mati. Sudah sampai titik ini, dan kamu masih tidak berani menawar satu kali pun. Ada apa? Tadi kamu kan banyak bicara. Jadi cuitnya, Li? Tawaran Hejian setinggi itu, sepertinya batu yang ada zamrudnya bukan yang ini. 10 juta untuk ketiga kalinya. Tojol, batu kasar kedua juga jatuh ke tangan Bapak He. Bapak Lu, penasihat keuangan yang kamu bawa tidak terlalu hebat juga. Sekel melelang batu kasar ketiga. Harga awal 100.000. Serendah itu mungkinkah? Hanya batu tidak berharga ini, hanya orang bodoh sungguhan yang akan menawar. Aku mau. Aku tawar 100.000 serat. Saya tawar 100.000 100. Anak ini cuma naikin tawaran 100. Kocak banget. Sudah kubilang, mereka nggak ngerti soal judi batu permata. Pak Lu, mereka cuma cari gara-gara kan? Saya tawar 200.000. Sayang, bukannya kamu bilang batu mentah ini nggak berharga? Nak, terus kenapa? Dengerin ya. Kamu, berapapun harga yang kamu sebut, aku akan selalu nawar lebih tinggi 100.000 darimu. Pengen dapat harga murah? Jangan mimpi. Sialan, jahat banget sih. How? Dia sudah bilang, berapapun kita nawar, dia akan selalu naikin 100.000. Kenapa kamu masih mau saingan? Ya harus dong. Ini mungkin adalah Imperial Emerald 10 miliar dolar. Bu, kita sudah kehilangan 2 batu pertama. Kalau yang terakhir ini nggak kita perjuangkan, bukannya kita cuma akan berdiri nonton Pak Lu kehilangan jabatannya sebagai general manager. Tapi siapa yang tahu Hejian akan naikin harganya sampai berapa? Tenang aja, Bu. Lagian ini juga bukan uang kita. Lagi pula, bukannya kamu bilang perbuatan baik akan dibalas. Kita harus menang bagaimanapun caranya. Kita harus bantu Pak Lu sekali lagi. Baiklah kalau begitu. 200.000 untuk ketiga kalinya. Terjual. Ketiga batu mentah jatuh ke tangan Tuan He. Apa? 200.000 sekali. Hercules, ketiga batu kasar ini menjadi milik Tuan He. Ada apa ini? Kita tidak menang satu batu kasar pun. Kita dalam masalah besar. Aku terlalu sibuk meyakinkan ibu. Aku melewatkan jendela penawaran. Sudah kuduga kau akan kalah. Tapi aku tak pernah menyangka. Kau bahkan tidak mencoba menawariku untuk satu batu pun. Tuan Lu, inikah penasihat keuangan yang kau sewa? Si anak ajaib ya? Tidak lebih dari penipu. Lin Ruoxue, anakmu, dia hanya jago omong tadi. Kenapa dia gagal saat yang penting? Kehilangan nyali. Baiklah. Semuanya, sekarang biarkan Tuan Lu kita yang terhormat melihat dengan baik batu-batu kasar yang kupilih dan kecemerlangan yang akan mereka ungkap. Tuan Lu, apa yang harus kita lakukan? Anda menandatangani perjanjian taruhan dengannya. Hejian ini pasti akan memanfaatkan ini untuk melawan Anda. Taruhan ya taruhan. Mungkinkah? Apa aku benar-benar salah menilainya? Tuan He, maaf harus mengatakan, tidak satu pun dari ketiga batu kasar ini menghasilkan giok bernilai tinggi. Tidak masalah, tujuanku sudah tercapai. Ini tidak benar. Ini tidak sesuai dengan informasi dari kehidupan masa laluku. Tidak satu pun yang menghasilkan Imperial Emerald. Mungkinkah giok yang benar-benar berharga bukan salah satu dari ini? Lu Xiao, penasihat keuangan yang kau temukan sudah kalah. Menurut taruhan kita, mulai sekarang kau bukan lagi General Manager Grup Lu. Siapa bilang kita kalah? Yang ini
adalah batu kasar giok yang kami pilih. Kok ada batu mentah lagi di sini? Ini cuma limbah batu dari tambang, stafnya ambil sembarangan buat hiasan meja. Lu Xiao, orang yang kamu pilih nggak punya kemampuan sama sekali. Tapi bisa bikin kehebohan. Ngambil batu nggak berharga dan mikir bisa balikan keadaan. Presiden Lu. Kita nggak bisa biarin mereka terus-terusan main-main kayak gini. Ini benar-benar merusak reputasi grup dan nama baikmu. Saat ini kita cuma bisa percaya sama mereka. Seperti yang kuduga, selera seseorang mencerminkan siapa dirinya. Kalian berdua pantas diinjak-injak. Bu, jangan dengerin mereka. Mending kita potong batu ini dulu buat mereka. Percaya sama aku. Aku jamin bakal keluar hasil yang bagus. Lin Ruoxue, karena kamu pikir ini belum cukup memalukan, atau lebih tepatnya, kamu belum cukup dipermalukan, ya udah, potong aja. Cuman karena kamu pernah beruntung sekali 2 kali. Kamu beneran mikir, kamu bisa hidup enak sekarang. Lucu banget. Hari ini, aku mau lihat kalian berdua, bagaimana statusmu hancur, reputasimu runtuh. Kalau enggak, orang-orang malah mikir aku, Fang Yiming, cerai sama kamu karena aku berpandangan sempit. Lin Ruoxue, kamu ingat baik-baik. Kamu sama anakmu harus habiskan sisa hidup kalian terjebak di lumpur. Fang Yiming, kamu keterlaluan. Terus gimana kalau aku nindas kamu? Mau ngapain? Semuanya aku udah minta ramal nasib. Cewek ini nggak cuma bawa sial buat suaminya, tapi juga nggak punya garis rezeki. Dia sama anaknya ditakdirin miskin seumur hidup. Kamu, Lin Ruoxue, kamu gila ya? Kamu bilang aku ditakdirin nggak bakal punya rezeki, ya? Nah, sekarang aku punya. Nasib anakku dan nasibku kami sendiri yang tentuin. Basa-basi. Itu cuman usaha terakhir yang putus asa. Bapak Lu, apa Bapak benar-benar akan membiarkan mereka terus memotong batu mentah ini? Potong saja. Ini... Ini, cahaya ini giok kelas tinggi. Ini, bagaimana mungkin ini terjadi? Tidak. Bagaimana mungkin batu tak berharga ini menghasilkan? Ini Imperial Emerald. Bapak Lu, Fang Hao dan Nona Lin menang taruhannya. Ya ampun, ini adalah Imperial Emerald yang muncul sekali dalam sebat. Benda ini senilai 10 miliar. 10 miliar. Itu Imperial Emerald. Ini bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin aku? Kalah dari anak umur 8 tahun? Godfather, lakukan sesuatu. Ini pasti palsu. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Nah, sekarang kalian tahu siapa ahlinya yang sebenarnya. Kamu... Hejian, mulai sekarang kamu sudah kalah. Mulai hari ini kamu bukan lagi anggota Dewan Direksi Grup Lu. Semua saham atas namamu. Menjadi milikku. Godfather, Direktur He, kami berhutang budi padamu malam ini. Lu Corporation berhasil menghindari bencana. Terlalu baik, Bapak Lu. Kami hanya beruntung saja. Bapak Lu, itu namanya keahlian. Sekarang Bapak harus percaya pada penilaian saya kan? Memang, kemampuanmu melebihi ekspektasi saya. Fang Hao, Ibu Lin, saya secara resmi mengundang kalian untuk bergabung dengan Lu Corporation. Dengan bantuan kalian, Lu Corporation pasti akan mencapai puncak baru. Bapak Lu, Hao-Hao masih muda. Yang terpenting baginya sekarang adalah fokus pada pelajarannya. Urusan bisnis seperti ini, sepertinya lebih baik ditunggu sampai dia lebih dewasa.
Baiklah. Kalau begitu, saya tidak akan memaksa. Tapi besok malam adalah pesta ulang tahun ayah saya. Saya harap kalian bisa berkenan hadir. Status kami tidak pantas. Lebih baik kami tidak mengganggu. Ibu Lin, malam ini ibu membantu kami, membantu Lu Corporation sangat besar. Kakek saya juga ingin berterima kasih secara langsung. Tolong jangan menolak. Bu, ayo pergi saja. Mungkin juga ada makanan enak. Baiklah kalau begitu. Kami akan hadir tepat waktu. Ayo pergi. Bapak Lu, siapa sangka ibu dan anak itu benar-benar luar biasa. Sayang sekali, Ibu Lin tampaknya tidak tertarik bergabung dengan Lu Corporation kami. Mudah saja, untuk orang seperti Bapak Lu, pria tinggi, kaya, dan tampan, wanita mana yang tidak bisa Bapak taklukkan? Cukup taklukkan Lin Ruoksu, dan anaknya akan menjadi milik Bapak. Menurutmu, kamu lucu? Bapak Lu, Bapak Lu, saya belum masuk mobil, Bapak Lu. Hari pertama sekolah saja sudah telat. Kesan apa yang mau kamu berikan? Tadi malam, apa kamu diam-diam nonton TV lagi? Bu, aku baru 8 tahun, aku butuh tidur yang cukup. Jangan cari-cari alasan. Karena kamu yang pilih Universitas Qingbei, kamu harus patuh dengan peraturan sekolah. Jangan pikir karena kamu agak pintar, lalu bisa sombong dan puas diri. Ayo pergi. Jurusan keuangan kelas 2, jurusan keuangan. Ketemu. Masuk. Maaf, Profesor, kami terlambat. Ibu, apa Anda salah tempat? Ini ruang kuliah, bukan tempat penitipan anak. Fang Hao, itu Fang Hao, anak ajaib yang meramalkan banjir. Akhirnya ketemu langsung. Tidak, memang genius. Anda pasti Profesor Yang, kan? Ini surat rekomendasi dari Kepala Sekolah Wang. Omong kosong, anak 8 tahun, bisakah dia pahami kuliah saya? Kepala sekolah Wang ini, semakin lama semakin keterlaluan, berani terima orang yang punya koneksi macam-macam. Anak-anak, hari ini kita akan membahas teori simulasi dalam investasi saham. Hao, kamu paham nggak ini? Dengerin omong kosong kayak gini percuma, sama aja harus praktik langsung baru bisa maju. Profesor, itu maksudnya? Yang Anda katakan punya nilai praktis yang sangat nyata. Fang Hao, menurutmu pengetahuan ini tidak berguna? Tidak, maksudku iya. Untuk saat ini memang belum berguna buatku, tidak berguna. Kamu masih muda, tapi mulutmu besar. Aku bahkan tidak tahu. Apakah kamu benar-benar paham atau cuma pura-pura? Profesor, dia anak ajaib. Anak ajaib pun apa? Di Tsinghua dan Peking University, semua orang adalah yang terbaik. Aku sudah dengar tentangnya. Dia cuma beruntung sekali 2 kali, itu saja. Kamu datang ke sini untuk belajar dan menuntut ilmu. Jadilah rendah hati dan kuasai keterampilan yang nyata. Maaf, Profesor Yang. Hao masih kecil, dia belum mengerti. Tapi keberuntungan juga bagian dari kemampuan, kan? Oh, jadi begitu pendapatmu. Baiklah kalau begitu, kelas teori hari ini akan jadi sesi praktik simulasi. Semua orang harus melakukan simulasi. Mari kita lihat. Apakah keberuntungan anak ajaibmu masih berguna? Wah, tidak. Profesor yang terkenal ketat. Anak ajaib kamu sudah membuatnya kesal di hari pertama.
dia mungkin akan kena masalah. Hei, Mbak, ini kelas praktik simulasi. Kalau performanya tidak bagus, dia pasti akan kesulitan. Hei, aku dengar Fang Hao menghasilkan 100 juta bekerja untuk mamamu. Benar tidak? Sudah. Ayo kita lanjutkan simulasi. Kalau tidak, nanti kita tidak punya hasil dan profesor pasti akan menyuruh kita menyalin undang-undang pasar modal sebagai hukuman. Ada apa? Kenapa kamu tidak bergerak? Apa kamu takut mengerjakan tugas praktik atau cuma tidak tahu caranya? Tadi kamu pikir kamu sangat hebat. Profesor, ini hari pertamaku di sini. Aku tidak bawa laptop. Hahaha. Pakai punyaku. Masih tidak bergerak? Apa karena kamu tidak punya modal untuk trading? Tidak ada modal, aku akan memberimu. Kamu pikir aku akan bohong padamu? Aku profesor dari Tsinghua atau Peking University. Masa aku bohong ke anak 8 tahun? Bukan Pak Yang, aku masih di bawah umur. Di kelasku, hanya ada murid. Meskipun kamu masih anak-anak, aku akan memperlakukanmu sama seperti yang lain. Tadi kamu bertingkah sok hebat. Kalau kamu bahkan tidak bisa mengerjakan tugas praktik dasar, keluar dari kelasku. Profesor Yang, Hao, dia? Jangan cari-cari alasan untuknya. Biarkan dia bicara sendiri. Profesor, maksudku. Aku masih di bawah umur. Hukum tidak mengizinkan aku membuka akun trading saham. Hahaha. Pakai punyaku, nanti setelah kelas aku cek lagi. Walaupun cuma ada $10.000 di dalamnya, awasi baik-baik. Jangan sampai dia kehilangan semuanya. Baik. Di kehidupan sebelumnya, aku main saham setengah hidupku. Memakainya untuk membawa perusahaan saya go public. Tak kusangka di kehidupan ini, bersekolah aku masih berurusan dengan saham. Sahamnya naik sampai batas atas. Luning, returnmu setinggi 25%. Benar-benar putri kampus Tsinghua dan Peking University. Kecerdasan dan kecantikan menyatu. Memang pantas jadi putri grup Lu. Itu terlalu luar biasa. Lihat semuanya, langkah-langkah Luning sangat tepat. Saham yang dia pilih sebelumnya mengalami periode penyesuaian penuh. Hari ini tembus level resisten dengan volume besar. Ini adalah tanda keahlian sejati. Jangan seperti seseorang yang percaya pada keberuntungan. Keahlian ya keahlian. Ketua kelas, hitung hasil semua orang. Nah, profesor yang mungkin ketat, tapi niatnya baik. Fokus saja dan belajar giat. Kamu benar. Aku akan belajar giat. Kumpulkan tugas kalian. Walaupun semua orang tidak berhasil baik di sesi praktik ini, tidak apa-apa. Lagi pula, aku belum selesai bagian teori dari mata kuliah ini. Asalkan semua orang belajar dengan rajin. Ya ampun. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Tingkat return 300%. Fang Hao, bagaimana kamu melakukannya? Laba 300%. Fang Hao, bagaimana kamu melakukannya? 300%. Kamu bercanda. Wah, ini sihir apa? Ada apa? Prosedur standar. Bukankah ini cukup sederhana? Laba penuh 3 kali lipat. Itu tidak mungkin. Apa kamu trading future? Halo, kamu juga bisa trading futures? Ini... Ya ampun, dia benar-benar beli di titik terendah dan jual di puncak. Penilaiannya gila banget. Aku sudah pantau saham ini seminggu. Nggak berani ambil tindakan. Dia all in. Dan untung besar.
Dibandingkan dengan si cantik kampus, Luning, dia bahkan lebih mengesankan. Ini yang disebut anak ajaib? Profesor Yang. Boleh saya izin keluar kelas? Itu namanya nambah-nambahin masalah. Terang-terangan di tengah kelas memalukan Profesor Yang. Dengan temperamen Profesor Yang, dia pasti bakal meledak. Anak itu mungkin tamat. Iya, yang terakhir, anak kaya sombong. Yang nanya-nanya ke profesor langsung dikeluarin besoknya. Profesor Yang. Jangan panggil aku profesor, panggil saja yang tua. Hah? Siswa Fang, bisa kamu ajari aku juga? Hah? Fang Hao, rekomendasikan saham untukku juga. Aku hampir kehabisan uang saku. Hei, sejenius kecil. Sejenius kecil, aku juga mau. Aku juga. Sejenius kecil, aku juga mau. Aku juga. Aku juga. Pasar saham itu berisiko, berinvestasilah dengan hati-hati. Mengikuti tren secara membabi buta seperti kalian akan bangkrut. Fang Hao, keluargaku tidak mampu. Aku sudah pinjam uang untuk sekolah dan hampir tidak bisa makan. Tolong rekomendasikan saja saham yang pasti untung untukku. Jangan bohong, baju yang kamu pakai itu harganya lebih dari uang sakuku setengah tahun. Pinjaman untuk sekolah, lebih tepatnya pinjaman untuk tas. Ibu Fang Hao pasti paling mendengarkanmu. Tolong bantu kami bicarakan. Ya, Ibu Fang Hao. Kami mohon padamu. Fang Hao, bagaimana kalau kamu beri saja mereka satu rekomendasi? Profesor, tidakkah kau akan melakukan sesuatu? Fang Hao? Sebenarnya, aku tuh juga ingin tahu tren investasi terbaru. Jenius kecil, tolong bantu aku ya. Aku sudah lama mengincar tas edisi terbatas. Cuma lagi kurang uang sedikit. Tolong bantu aku. Bantu kami dong. Udah. Kalian ini nggak ketulungan. Dengar. Baiklah, akan ku beritahu. Kalau mau cari duit belakangan ini jangan main saham. Mendingan menimbun kayu. Pasti untung. Kayu? Bisa berharga berapa sih? Iya, betul. Masa kayunanmu emas? Jangan iseng sama kami, nak. Lihat sendiri. Berita penting. Konferensi Lingkungan Hidup Dunia akan digelar malam ini. Beberapa perwakilan akan bersama-sama menandatangani perjanjian pembatasan kayu global. Maksudmu? Setelah konferensi lingkungan hidup, seluruh dunia akan mengendalikan penggundulan hutan, sehingga harga kayu bakal melonjak. Kamu pintar sekali. Pelestarian lingkungan ini tujuannya menjaga ekosistem. Selanjutnya, negara-negara pasti akan melarang penebangan liar. Maka harga kayu pasti akan naik. Fang ada benernya, tapi pasokan dan jenis kayu sangat banyak. Kecuali kamu menimbun dalam jumlah besar, kalau tidak, keuntungannya terbatas. Itu hanya dalam keadaan normal. Bagaimana kalau ada jenis kayu yang hanya diekspor oleh satu negara dan kebetulan termasuk dalam vegetasi yang akan dilindungi konferensi? Lalu bagaimana? Maka harga pasarnya mungkin akan melonjak lebih dari 10 kali lipat. Tapi kita tidak tahu jenis kayu apa itu. Kita bukan anggota konferensi lingkungan hidup. Bagaimana mungkin kita tahu sebelumnya? Maksudmu kamu tahu? Tepat sekali. Kayu itu adalah kayu rosewood. Aku prediksi harganya akan naik 100 kali lipat. Bagaimana kamu tahu? Orang bijak punya caranya sendiri. Kalau tidak, mana mungkin orang semuda aku disebut anak ajaib. Aku sudah kasih tahu caranya. Percaya atau tidak, terserah kamu. Bu, ayo pergi. Hei, jangan pergi. Hei, tunggu, Fang Hao. Ibu, kenapa ibu menyuruhku membantu mereka? Bukannya itu hanya merepotkan kita saja? Hao, ibu ingin kamu menjalin hubungan baik dengan teman sekelasmu. Seorang diri tak akan bisa bertahan. Nanti, apapun yang kamu lakukan, kamu butuh bantuan teman. Nanti kalau aku sudah besar, mereka semua sudah tua. Bisa bantu apa lagi? Bocah nakal, dengarkan kata ibu. Lain kali pergi ke kelas, bawalah hadiah kecil untuk anak-anak yang lebih besar, oke? Ya ampun. Malam ini ada jamuan makan Pak Lu. Aku akan terlambat. Luning, katakan padaku soal kayu rosewood yang dikatakan Fang Hao tadi.
Apa itu benar bisa dipercaya? Kalau Rosewood benar-benar masuk daftar vegetasi yang dilindungi, maka nilainya akan naik setidaknya 10 kali lipat. Jadi kita beli atau tidak? Betul, kayu jenis itu adalah rosewood. Aku prediksi harganya akan naik 100 kali lipat. Beli. Aku ingin melihat sendiri apakah anak ajaib kecil ini benar-benar sehebat itu. Baik, aku akan hubungi kakekku sekarang. Ayo, cepat. Gue udah pasang semua di sini. Kalau gue ditipu, gue bakal bikin anak itu bayar. Cepetan, cepetan. Selanjutnya kami umumkan daftar tumbuhan kunci yang dilindungi Kongres ini. Yang pertama dilindungi adalah pohon Kemper. Ginseng Siberia. Rumput peri dan item terakhir. Ini dia, ini dia. Kayu Rosewood. Beneran Rosewood, Fang Hao bener. Yes, yes. Ayo kita cari Fang Hao. Ayo pergi. Fang Hao, Tante Lin, ada orang di rumah? Hai, cari siapa? Permisi, Fang Hao dan ibunya ada di rumah? Mereka tinggal di sebelah, tapi mereka udah pergi pagi-pagi tadi. Anak itu malah teriak-teriak soal rayain ulang tahun atau apa gitu. Ulang tahun? Masa sih? Bapak Ren, tidak menyangka bertemu Anda di sini. Saya tidak sempat menyiapkan apa-apa. Oh, jangan terlalu formal. Saya sendiri juga buru-buru datang ke sini. Saya tidak memberitahu kalau akan datang. Bapak Ren, kali ini, mengapa jauh-jauh datang ke Jinghai? Saya dengar ada anak ajaib di Jinghai. Dia menghasilkan banyak uang di pasar barang antik. Lalu di lelang batu giok mentah, dia menemukan zamrud kekaisaran. Dia bahkan diterima secara istimewa di Universitas Tsinghua dan Peking. Jadi saya ingin datang dan melihat sendiri. Benarkah? Di Jinghai ada orang jenius seperti itu? Bakat sejati memang langka. Kalau dia bisa mengabdi untuk negara, itu akan sangat bagus. Bapak Ren, mari Anda sekungkit jeli. Semoga Anda segera menemukannya, agar dia bisa mengabdi untuk bangsa. Bevis. UR, kamu sembrono sekali. Tidak mau menyapa Om Ren? Halo Om Ren. Sangat anggun dan elegan. UR sudah besar. Kakekmu barusan memuji-muji di depan saya, bilang kamu membeli sejumlah kayu pir di pasar investasi dan mendapat untung besar. Mata kamu tajam sekali. Benar-benar anak keluarga Song. Oh, maksud Anda itu? Seorang teman sekelas saya yang merekomendasikannya. Dia benar-benar anak ajaib. Sekarang ini, saya sedang dalam perjalanan ke pesta ulang tahun kakek Lu untuk berterima kasih padanya. Ingatan saya payah sekali. Hari ini ulang tahun kakak Lu. Kita harus pergi menjenguknya. Tunggu. Kamu bilang teman sekelasmu itu anak ajaib. Siapa namanya? Dia namanya Fang Hao. Apa Fang Hao? Kakek, ini orang-orang yang saya sebutkan tadi, Ibu Lin dan putranya, Fang Hao. Sekarang ini, kayaknya siapa saja bisa datang ke pesta ulang tahun ayah mertua saya. Hei, Ibu Lin. Saya dengar Anda baru saja bercerai kan? Saya nggak nyangka Anda ketemu Lu Xiao di waktu kayak gini. Paman Bibi, Fang Hao dan Ibu Lin adalah penasihat keuangan untuk grup Lu kami. Mereka baru saja membantu kami keluar dari situasi kritis. Saya yang mengundang mereka ke sini secara pribadi. Penasihat keuangan? Mereka, anak ingusan dan wanita paruh baya? Masa iya mereka pakai cara-cara nggak jelas buat nempel sama keluarga Lu? Jaga mulutmu. Tante, ibuku cantik dan sopan banget. Siapa yang nggak bakal tertarik?
Beda sama orang-orang tertentu yang sudah lewat masa jayanya, hidupnya membosankan, dan cuma bisa hidup dari gosip. Dasar anak kurang ajar. Perkumpulan keluarga, lu kami bukan buat pengemis kayak kamu dan ibumu masuk seenaknya. Jangan asal ngomong. Bibi, Fang Hao, dan Lin Ruoxue adalah tamu kehormatanku. Kalau kau menghina mereka lagi, Terus kenapa kalau aku menghina mereka? Mulut anak ini memang sudah kotor. Aku cuma mau memberi pelajaran untuk ibunya. Terus kenapa? Sudah. Hari ini adalah perayaan ulang tahunku. Ini makan malam keluarga. Semua keributan yang kalian buat memalukan bagiku. Kakek buyut, Fang Hao adalah teman sekelasku dari Universitas Qingbei. Dia anak ajaib. Dia benar-benar luar biasa. Cuma anak ajaib. Anak ajaib belum tentu tumbuh jadi orang hebat. Tidak seperti anakku, Lukang, yang baru lulus dan sudah bekerja di kantor pusat perusahaan utama keluarga Song. Banyak orang berjuang mati-matian untuk bisa masuk ke sana. Mereka yang bisa bekerja di sana benar-benar yang terbaik dari yang terbaik. Benar ayah. Lagi pula, di Jinghai, selain keluarga kita, keluarga Lu, mereka yang bisa bekerja untuk keluarga Song adalah bakat langka. Keluarga Song yang kau sebut, apakah keluarga Song Yu itu? Tentu saja. Aku tidak menyangka seseorang semuda kamu tahu reputasi keluarga Song. Karena aku kenal Song Yu. Hari ini, aku baru membantu dia dan Nona Lu menghasilkan sejumlah uang. Kau membantu mereka menghasilkan uang? Bagaimana mungkin? Dusta yang keterlaluan. Mereka mungkin cuma kasihan padamu dan ibumu dan memberi sedekah. Seperti pada pengemis. Tidak percaya? Kalau begitu tanyakan pada kakeknya Song Ting. Nak, jangan terlalu sombong. Anakku bekerja untuk bisnis keluarga Song. Untuk menemui Song Ting dan minta penjelasan sangat mudah baginya. Jiblas yang mencari aku. Song, kamu sudah datang. Maaf, aku terlambat datang merayakan ulang tahunmu. Maaf, aku terlambat. Aku terlambat. Hai, tidak apa-apa, silakan. Hari ini, selain datang merayakan ulang tahunmu, aku juga sengaja datang untuk berterima kasih pada pemuda ini. Dia membantu cucu perempuanku mendapatkan uang pertamanya. Fang Hao, aku ceritakan semua pada kakekku tentang bagaimana kamu membantuku menghasilkan uang. Dia sangat senang. Bapak Song, kenal dengan anak ini? Lebih dari sekadar kenal. Fang Hao punya mata yang tajam. Dia punya bakat yang luar biasa. Di masa depan, dia akan menjadi tamu kehormatan keluarga Song. Jadi kamu Fang Hao. Dan kamu siapa? Aku Direktur di Daxia Finance, Ren Yuan Cheng. Ren Yuan Cheng? Ren Yuan Cheng. Dia tokoh tingkat nasional. Bisa bertemu seseorang seperti dia di sini. Fang Hao, aku sudah menyelidiki tentangmu. Dengan bakatmu, kamu lebih dari mampu menangani posisi apapun di Daxia Finance. Aku percaya negara sangat membutuhkan orang-orang berbakat sepertimu. Aku ingin mengundangmu untuk menjadi penasihat seniorku. Penasihat senior? Saya ingin mengundang Anda untuk menjadi penasihat senior saya. Penasihat senior? Kalau saya terima posisi itu, bolehkah dia jadi asisten saya? Xiao, jangan merasa terbebani. Meskipun kesempatan ini ada berkat Fang Hao, bisa bergabung dengan Daxia Finance dan membangun karir sendiri, tetaplah kehormatan besar bagi keluarga kita. Lakukan dengan berani. Kakek, Bercanda kok. Saya tidak akan ambil posisi apapun. Saya akan dengar kata ibu dan fokus belajar saja. Oh iya. Bahkan posisi saya sebagai penasihat keuangan grup Lu mulai hari ini, saya mundur.
Baiklah, karena kamu sudah mantap, saya hormati keputusanmu. Kalau ada ide lain, kapan saja bisa cari saya. Tidak. Demi grup Lu, saya takkan biarkan siapapun merebut Fang Hao. Kamu ini... Nona Lin, hari ini saya secara resmi melamarmu. Maukah kau menikah denganku? Ini terlalu mendadak. Hei kamu, aku anggap kamu bawahan, tapi kamu mau jadi bapakku. Ah!